Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah yang pertama ini. Salam juga untuk jemaat yang mengikuti ibadah secara streaming. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Adapun sesungguhnya setiap pertolongan kita itu datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang dengan penuh kasih setia senantiasa memelihara setiap ciptaannya. Maka turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya akan memimpin, menyertai dan memberkati sementara kita akan berbakti beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita masuk ke hadirat Tuhan. Kalau bulan Desember ini kita mau memperingati kelahiran Tuhan, biarlah Dia juga lahir di hati kita. Dan saat ini kita mau berikan yang terbaik buat Raja kita. Kita mau berikan sembah kemuliaan hanya bagi Raja kita. Yesus
Amin. Shalom, masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita mau bersorak-sorak buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita
kita, tapi kita hanya fokus kepada Tuhan. Kita mau memujinya saja, kita mau menyembahnya saja, yang maha mulia. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Engkau yang terindah. Kau sungguh baik. Yesus, kami mau namamu sembahkan. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami ada di rumah Tuhan untuk meninggikan nama-Mu, untuk membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu.
di dalam pujian dan penyembahan kami. Saat ini kami mau duduk diam di kaki Tuhan, di hadirat Tuhan, untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, juga urapi setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Ya. Shalom. Nah, apa kabar semuanya? Ya, luar biasa, sehat-sehat, amin. Ya, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah hari Minggu. Namun beberapa hari ke depan kita akan merayakan Natal ya, di tanggal 25 Desember. Baik, kita akan renungkan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk saudara. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema, beri judul hidup di dalam rancangan atau di dalam rencana Allah. Saudara, rencana Tuhan itu tidak selalu berjalan dengan mulus ya. Seperti halnya juga dalam kehidupan kita, kalau kita punya planning ya, punya rencana, sudah dipersiapkan dengan baik, dipersiapkan dengan matang, ya, seringkali tidak berjalan dengan mulus. Nah, demikian pula rencana Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kadang saudara kita jadi ragu ya, ini maksud Tuhan atau musibah atau bencana ya. Namun kita yakin dan percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, kita perlu belajar apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi. Termasuk saudara, kelahiran Yesus di dalam dunia ini itu adalah bagian dari rencana Allah. Dan di dalam melaksanakan rencananya, Tuhan memakai manusia. Dalam hal ini adalah karya keselamatan. Kelahiran Yesus Kristus di dunia, Tuhan ingin menyatakan rencana keselamatan yang diberikan kepada manusia. Dan di dalam bacaan tadi, saudara, kita menemukan bahwa Tuhan memakai Maria, seorang wanita, seorang perawan, yang mana Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Keluar daripada planning atau rencana Tuhan, Maria dan Yusuf punya planning sendiri ya. Mereka bertunangan dan mereka akan menikah pada waktu yang ditentukan, tentunya dalam kurun waktu tertentu. Nah saudara, di dalam pertunangan mereka, dalam
jeda waktu yang tidak tahu kapan mereka akan menikah, ternyata saudara Maria ini mengandung. Tentunya kalau mengandung setelah resmi menjadi suami istri bukanlah sebuah persoalan ya, bukanlah sebuah kesulitan. Namun saudara, Maria ini mengandung ketika mereka saat bertunangan. Nah, tentunya ini menjadi sebuah masalah, menjadi persoalan. Mengapa saudara? Karena tunangan bagi orang Yahudi ini saudara, tunangannya beda sama seperti kebudayaan kita. Ada ikatan yang begitu kuat dan mereka juga disebut sebagai suami istri, namun mereka belum bersama-sama, belum tinggal bersama-sama seperti suami istri. Nah, tunangan yang begitu kuat ini hanya bisa pisah melalui namanya perceraian, ya, melalui perceraian. Sehingga di dalam Matius pasal 19 yang judulnya perceraian itu menjadi pro kontra ya. Apakah seseorang boleh bercerai? Ya. Ya, bercerai menurut versi ini saudara, Yusuf dan Maria itu bercerai, merencanakan perceraian. Kenapa? Karena dalam masa pertunangan salah satunya kedapatan, ya kalau orang yang bertunangan kedapatan berzina, maka hubungan bisa terpisah karena adanya perceraian. Nah saudara, situasi seperti ini tentunya menjadi sangat rumit, tidak mudah dipecahkan ya, sulit, rumit. Kenapa saudara? Karena konsekuensinya sangat besar. Bahkan kalau dibawa kepada ranah hukum saudara, hukumannya mati orang yang kedapatan berbuat zina. Nah, bagaimana kita bisa hidup di dalam rencana Allah dalam konteks Yusuf dan Maria ini saudara? Ternyata Tuhan memilih orang-orang yang luar biasa ya. Maria itu juga orang yang luar biasa, tidak mudah untuk menerima kenyataan. Namun dalam Injil Lukas kita temukan Maria berkata, "Aku ini adalah hamba Allah, jadilah padaku seperti perkataanmu itu, seperti apa yang Tuhan mau." Sementara Yusuf saudara adalah orang yang tulus hatinya. Dia tidak mau memaksa Maria untuk menjalani pemeriksaan ya saudara, yang diperintahkan oleh hukum ya, karena konsekuensinya kalau kedapatan tidak ada tanda-tanda keperawanan bahkan mengandung saudara, resikonya hukuman mati. Yusuf juga seorang yang ketulusan hatinya dilihat dari apa? Tidak mau mencemarkan nama istri tunangannya ini saudara di muka umum. Untuk apa? Dia bisa saja melancarkan tuduhan perzinahan ya, di hadapan umum. Namun Yusuf ini memberikan saudara, ingin menceraikan secara diam-diam, secara pribadi, tanpa mempermalukan Maria. Nah, seperti ini saudara menandakan bahwa mereka adalah pasangan yang saling mencintai. Saling mencintai, Yusuf mencintai Maria dan sebaliknya saudara. Nah saudara, tidak mudah menjalani situasi-situasi yang sulit, yang rumit di dalam kehidupan kita ya. Kehidupan Maria dan kehidupan Yusuf dalam pertunangan mereka. Tentunya setiap kita juga mempunyai persoalan ya. Tidak ada manusia yang tidak punya persoalan. Semua punya masalah, semua punya persoalan. Namun saudara, semua bisa mendatangkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang pernah mendengar sebuah cerita seorang petani yang mempunyai seekor kuda dan seorang anak laki-laki, diceritakan dalam kisah itu kuda yang dimilikinya saudara tampak tidak sehat, tampak kurus, dan kuda satu-satunya kesayangannya ini saudara hilang. Dan tetangganya berkata, "Pak, kamu kok begitu malang nasibmu ya? Sudah punya satu kuda saja, harta yang paling berharga yang kau miliki hilang." Si petani ini berkata, "Aku nggak tahu apakah ini kemalangan, apakah keberuntungan."
Terus saudara, ternyata kuda yang hilang tadi ini pada suatu saat kembali, tidak pulang sendiri, tetapi setelah pergi dari hutan membawa kuda liar ya, dari hutan. Dan tetangganya berkata, "Pak, kamu kok beruntung ya. Kuda yang hilang bisa kembali dengan membawa seekor kuda yang lain." Tadi berkata, "Saya nggak tahu ini kemalangan atau keberuntungan." Ya pasrah gitu aja saudara. Ternyata kuda yang liar ini pengen dijinakkan oleh anaknya yang laki-laki itu saudara. Ketika dijinakkan karena kuda ini terlalu kuat, sehingga anak ini terjatuh dari kuda dan mengalami luka dan patah tulang di bagian kakinya. Tetangganya berkata, "Pak, baru saja beruntung, sekarang mengalami musibah, betapa malang nasibmu Pak, kasihan anakmu." Dia berkata, "Saya nggak tahu ini beruntung atau kemalangan." Selalu begitu saudara. Dan akhirnya dalam proses pengobatan, ya, lukanya dibalut, kakinya dibalut, ya, mendekati sembuh saudara. Ternyata di wilayah itu, ya, katalah seorang raja yang membutuhkan anak-anak muda untuk mengikuti wajib militer supaya mengikuti peperangan. Dan ternyata anak-anak tetangganya saudara yang sehat-sehat, remaja-remaja itu, mereka dibawa oleh raja untuk dilatih untuk berperang. Dan anak petani ini tidak ikut, kenapa? Karena dia mengalami cacat di kakinya saudara. Semua pada nangis ya, melihat anak laki-laki mereka pada pergi ikut berperang. Dia berkata, Pak, kamu kok beruntung ya, anakmu gak melu gitu. Aku nggak tahu ini keberuntungan atau kemalangan gitu. Dan artinya dalam hidup kita ini saudara, ada campur tangan Tuhan, ada rencana Tuhan di balik semua masalah, kerumitan ya, persoalan yang sedang terjadi. Namun yang perlu kita waspadai adalah keputusan apa yang kita buat ketika kita sedang menghadapi masalah dan persoalan itu. Yusuf punya rencana, punya planning, walaupun sudah dipertimbangkan, walaupun keputusannya adalah keputusan yang buruk dari yang terjelek ya. Kalau yang jelek, calonnya itu, tunangannya, istrinya itu dimarah-marahi, bisa dipermalukan di depanmu sebagai orang yang tidak setia, dan akhirnya bisa dijatuhi oleh hukuman mati. Yang terbaik dari yang terburuk, tidak jadi menikah. Kenapa? Karena yang nggak mau lah namanya ya dipakai untuk anaknya ya, generasinya nggak tahu asalnya dari mana itu kandungan yang ada di dalam Maria. Namun saudara, ketika Yusuf mempertimbangkan semuanya itu, ya penuh dengan pertimbangan, sekali lagi Tuhan campur tangan sehingga Yusuf membuat sebuah keputusan yang terbaik saudara. Nah, dalam hidup kita sering sekali ketika menghadapi situasi-situasi yang sulit, yang rumit, susah untuk membuat keputusan. Beberapa hari yang lalu, saudara, saya di WA teman saya, pengen nelpon. Saya balas, tunggu ya, WA lagi, bisa sekarang Pak gitu. Ternyata kondisinya sedang genting, rumit gitu saudara. Saya sedang salah paham dengan istri saya Pak. Akhirnya saya lihat ini persoalan yang penting ya, sehingga saya telepon. Ketika saya telepon saudara, situasi di saat itu saya terdengar sedang berdialog dengan istrinya, sedang bertengkar ya, saling menyalahkan satu sama lain ya. Persoalannya apa Bapak Ibu? Tentunya persoalannya macam-macam ya. Ya, ada dua contoh ini misalnya. Ya, persoalannya adalah mereka suka sepedaan ya, goes. Saya suka sepeda juga, goes sama teman-teman, kadang sama bungkus berdua. Nah ini mereka sedang goes berdua bersama teman-teman. Istrinya di depan, oleh suaminya nggak ada. Ketika suaminya nggak ada, dia melihat suaminya sedang ngobrol ya
ngobrol dengan wanita. Ngobrol dengan wanita, itulah menjadi pemicu mereka bertengkar. Ketika bertengkar ya, saya dengar ya suaranya ya, terus saya speaker, gumus dengar ya senyum-senyum gitu ya. Tenang dulu ya, dengar kayak persoalannya apa ya. Terus saya berkata, inti dari perkataan saya gini, diam ya, semuanya diam. Kalau sedang emosi ya, jangan ngomong apapun. Karena kalau kita sedang emosi bertengkar, omongan kita itu bisa melukai pasangan. Dan ketika sudah selesai, kita menyesal dengan apa yang kita katakan, tapi sudah terlanjur melukai. Akhirnya mereka mengikuti saya, mulai tenang, diam. Terus saya kasih ayat firman Tuhan ya. Jangan berlaku kasar sama istri. Terus mengasihi itu adalah perintah ya, apapun kondisinya. Walaupun kamu nggak ngapa-ngapain ya, nggak ngomong, nggak membahas sesuatu yang mengarah kepada apa ya saudara, hal yang tidak diinginkan, namun pemandangan itu tidak diinginkan dilihat oleh istrimu. Ya Pak, terima kasih Pak, senang dia ya. Akhirnya kemarin saya cek gimana, puji Tuhan sudah baikan Pak sama istri. Malam itu kami berdoa bersama-sama, dan sekarang saya sementara libur goes. Libur goes ya, untuk sementara waktu ya dulu ya, sepedanya tak pinjem apa gitu. Tidak bisa karena dia ada di luar kota sudah, di luar kota. Nah, ketika situasi yang begitu rumit, ketika tidak diintervensi dengan firman Tuhan, saya yakin saudara, saya mendengar kata-katanya itu sudah saling melukai. Kamu laki-laki apa? Hidup nurut sama aku gitu. Yura isu tau, aku kan tetap ngasih walaupun semampu saya gitu. Mereka bertengkar saling melukai. Kata-katanya kasar semua. Diam dulu Pak, diam. Dia itu Pak, suami saya Pak. Egois paling melukai itu. Hanya firman Tuhan yang bisa, ketika firman Tuhan mengintervensi seluruh persoalan kita menemukan jalan yang terbaik. Amin, saudara. Maka kita perlu jangan membuat keputusan sendiri ketika kita dalam situasi-situasi yang rumit, yang sulit ya. Keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita. Ketika saya cerita sama teman yang lain, kemarin ada teman yang telepon saya, mereka bertengkar dan saya kritik ya, pas bertengkar itu diam aja, diam dulu ya, istirahat ya, masing-masing memeriksa supaya hanya mencegah apa, membuat keputusan salah, berkata-kata salah. Karena kata-kata kalau sudah terlanjur melukai, sembuhnya lama ya, ingat terus ya. Jadi pemicu, sudah baikan 3 bulan lagi, bertengkar lagi, aku ngeliat sih bahwa mungkin orang sasing ini ya, pilihan lagi. Padahal pas sudah lupa, tapi karena sudah terlanjur lupa. Nah, teman saya yang lain cerita ya, wah, saya pernah Pak ya, 2 bulan lalu istri saya masak, bikin kue, bikin roti. Mereka begitu menikmati ya, dia begitu menikmati masakannya, mungkin bangga dengan hasil karyanya. Tapi di waktu itu saudara, teman saya itu mencium bau bangkai. Dia bilang, "Mah, kata aku mampu batang bau bangkai." Orang rasa ono gitu. Jadi mereka berbeda. Yang satu mencium bau bangkai, yang satu enggak. Itu bertengkar. Ya, gara-gara hidungnya beda ya. Saya tertutup nih. Kalau pagi saya sama Pak Kus nggak mencium apa-apa karena butuh matahari ya. Kalau pagi bersin-bersin alergi Pak Ibu. Nah, mereka bertengkar ya. Ketika bertengkar apa yang terjadi? Ya itu tadi, kalau bertengkar itu nanti saling melukai ya, saling melukai. Saya merasa istriku nggak percaya sama saya, ya dia juga merasa percaya. Ya, mau aku nggak bau, baunya roti ya gitu kan. Mereka bertengkar. Padahal setelah dibuktikan ya, anaknya selunjuk, iya Pak ada bau bangkai ya, tambah istrinya tambah marah. Orang bau bangkai. Ya kenapa? Karena sepanjang hari kan hidungnya bumbu-bumbu aroma roti. Ketika dicari betul ya, ada tikus ya. Walaupun akhirnya terbukti, tapi yang disesali apa? Sudah terlanjur ngomong saling melukai gitu kan.
Nah, itu sebabnya ketika sedang masalah rumit apapun dalam diri kita, ya biarkan firman Tuhan mengintervensi. Nah, ini firman Tuhan mengintervensi saudara ya, di dalam ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ketika ingin membuat keputusan, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ya, dia takut saudara untuk membuat keputusan menerima Maria ini jadi istri. Ya. Kenapa? Karena kondisi yang sulit, yang rumit, tunangannya mengandung. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Yusuf dikuatkan oleh firman Tuhan. Ada sebuah petunjuk apa yang harus dilakukan ke depan. Jangan kamu ceraikan Maria, jangan takut ambil dia sebagai istrimu. Sebab Tuhan berfirman, anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah saudara, Tuhan berbicara. Ini yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah di bulan Desember ini, dalam persiapan Natal kita, dalam ibadah Natal kita, kita rindukan Tuhan berfirman, ya, berfirman dalam kehidupan kita. Walaupun kita merayakan Natal, persoalan-persoalan dalam hidup kita tetap ada, dan kita butuh tuntunan Tuhan, butuh pimpinan Tuhan. Aplikasi dari firman Tuhan ini saudara, rencana Allah tidak selalu berjalan dengan mulus. Ketika sedang dalam situasi yang sulit, hati-hati di dalam membuat keputusan-keputusan dalam hidup kita. Biarkan firman Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga keputusan-keputusan yang kita buat, keputusan-keputusan yang terbaik, keputusan-keputusan yang memuliakan Tuhan. Dengar firman-Nya dan buat keputusan, sehingga keputusan kita adalah keputusan yang benar. Namun saudara, ada hal yang menjadi utama ketika saya tadi pagi berdoa. Ya, tadi pagi berdoa dengan adanya virtual, saudara, hari Jumat kemarin saya doa pagi 4 orang di kota yang berbeda. Saya di Semarang, teman saya di Purwokerto, teman saya satu di Jogja. Ya, ngejak doa pagi jam 4 ya, wah semua ya. Ya, saya pasang beker jam 4 doa bersama pakai Zoom ya. Bisa ya. Nah ternyata alarmnya tadi belum diubah ya, doa pagi hari Jumat, sehingga tadi saya bangun juga di jam yang sama ini. Ketika saya berdoa, ada rema di sini sudah di ayat 18. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah ini penting saudara, dari Roh Kudus, diawali dari Roh, dimulai dari Roh. Apa yang dari daging adalah daging, apa yang dari Roh adalah Roh. Sebagai anak-anak Tuhan, yang mana Tuhan sudah menaruh Roh-Nya di dalam hidup kita, mari hidup kita dipimpin oleh Roh. Dalam pimpinan itu kadang tidak enak. Sebagaimana Tuhan Yesus ketika dipenuhi Roh, dia dipimpin di padang gurun untuk dicobai. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, dia tidak mengikuti keinginan daging. Semua persoalan dalam hidup kita itu diawali dari namanya keinginan daging yang dituruti, ambisi, emosi, amarah yang meledak meluap yang dituruti. Dan melalui ayat ini saudara, Maria melahirkan, mengandung benihnya dari Roh Kudus, sehingga dalam proses selanjutnya pasti mendatangkan karya Roh Kudus saudara. Oleh sebab itu mari kita libatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam persoalan kita, sehingga kita tetap hidup di dalam
rencana Tuhan. Ya. Apapun bisa terjadi tiba-tiba dalam hidup kita. Namun saudara, ketika kita tadi melakukan prinsip-prinsip yang sudah saya sampaikan, hidup oleh Roh Kudus, hidup dituntun oleh firman-Nya, jangan buat keputusan dengan keinginan daging. Saya percaya hidup di dalam rencana Tuhan itu selalu indah, ya. Amin, saudara. Selalu mendatangkan kebaikan, selalu terjadi pemulihan, ya. Ada berkat-berkat sukacita, berkat-berkat damai sejahtera dalam hidup ini. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum berdoa, kita akan nyanyikan pujian bersama-sama. Saat aku menyembahmu, Roh-Mu bekerja.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan pergumulan, situasi kondisi yang membuat engkau mengalami kesulitan, masalah yang begitu rumit. Namun ketika kita menyembah Dia, Roh-Nya bekerja, Dia menuntun kita. Ketika hadirat Tuhan dinyatakan, Dia berfirman, dan kita akan melangkah seperti apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Seperti Yusuf diperhadapkan dengan keputusan yang sangat sulit, namun Tuhan berfirman kepadanya, jangan takut, lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dan Yusuf melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Demikian juga Maria. Dan kiranya ini terjadi juga dalam kehidupan kita. Di dalam menyambut Natal, kita tetap hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan, sehingga kita tidak kehilangan berkat sukacita Natal, berkat-berkat yang lain yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Bapa, dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati jemaat-Mu, tanam di dalam Roh Kudus, di dalam nama Yesus, sehingga benih itu Tuhan tumbuh dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang walaupun menghadapi masalah persoalan yang begitu sulit, namun ada tuntunan daripada Tuhan sendiri, seperti yang didapat oleh Maria dan Yusuf. Kami bersyukur untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Tuhan serahkan kepada Bapak Pendeta Andreas Kusmanto. Ya, pertama-tama terima kasih atas firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Pak Mus pada pagi ini. Saya percaya firman Tuhan menguatkan, meneguhkan iman kita pagi hari ini. Saya berdoa Pak Mus diberkati Tuhan dalam pelayanan dan juga dalam keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan dengan apa yang akan saya bacakan pada pagi hari ini. Nah, jadi untuk hari ini nanti siang jam 9:30 itu ada ibadah Natal untuk anak-anak jam 9:30. Jadi Bapak Ibu yang punya putra putri nanti bisa dihantarkan ke gereja untuk bisa mengikuti ibadah perayaan Natal sekolah minggu. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi jangan khawatir, jangan takut ketika mengantarkan Bapak Ibu di tempat ini, karena kita akan tetap terapkan protokol kesehatan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sehubungan dengan persiapan ibadah Natal nanti tanggal 25, maka ibadah PWK hari Rabu ditiadakan untuk persiapan ibadah Natal tanggal 25. Oke, jadi dinten Rebo boten wonten PWK, Mbah Salim nggih. Jadi besok Rabu PWK diliburkan untuk persiapan Natal tanggal 25. Nah, sedangkan untuk Natal tanggal 25 ada hal yang harus jenengan pahami, yang harus jenengan mengerti supaya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Nah, maka sehubungan dengan kebaktian Natal ini saya akan membacakan informasi tentang ibadah Natal. Jadi kebaktian Natal diadakan hari Jumat tanggal 25 Desember 2020. Kebaktian tetap 2 kali, ya, jam 6 sampai dengan jam 7, kemudian jam sesi yang kedua jam 8 sampai nanti jam 9. Jadi tetap seperti ibadah hari Minggu, jam 6
jam 8. Lalu untuk kebaktian yang pertama kebaktian pertama pukul 6 dapat dihadiri oleh kelompok pertama yang terdiri dari yang pertama KPK Bitinia, KPK Tabara, KPK Tani, dan jemaat non KPK. Jadi yang tidak termasuk di dalam KPK atau tidak masuk dalam anggota KPK nanti bisa mengikuti ibadah di sesi pertama. Kemudian untuk kebaktian kedua pukul 8 dapat dihadiri oleh kelompok kedua yang terdiri dari KPK Bethesda, KPK Bukit Jaitun, dan KPK Baik Pagi. Sekali lagi ya, yang kedua Bethesda, Bukit Jaitun, dan KPK Baik Pagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum termasuk dalam KPK bisa hadir di ibadah pertama gitu ya. Kemudian perhatikan ini yang perlu kami tekankan, dimohon atau dihimbau seluruh jemaat khusus kebaktian Natal, jadi khusus besok ini ya, khusus untuk tanggal 25 bisa hadir sesuai dengan kelompoknya dengan pemikiran bahwa biasanya banyak yang hadir dan kapasitas gereja saat pandemi ini maksimal 58 orang. Sedangkan masing-masing kelompok berjumlah 65 jemaat. Jadi gini ya, untuk acara Natal besok itu dimohon sesuai dengan jadwalnya. Supaya apa? Supaya nanti karena kapasitasnya cuma 58, sedangkan kelompoknya masing-masing kelompok itu, satu kelompok itu 65. Nah, supaya datang sesuai dengan kelompoknya atau sesuai dengan jadwalnya, supaya nanti misalkan yang jadwalnya pagi atau jadwalnya siang datangnya malah pagi, sementara yang datangnya jadwalnya pagi karena sudah diisi sama yang harusnya datangnya siang, dan nanti yang jadwalnya pagi malah tidak dapat kursi. Jadi untuk Natal ini, karena pemikirannya biasanya kalau Natal itu kan jumlahnya itu berbeda dengan ibadah biasa, sehingga diharapkan mohon kerjasamanya untuk tanggal 25 nanti sesuai dengan jam atau sesuai dengan jadwalnya. Sekali lagi, yang di luar KPK atau yang belum masuk di dalam anggota KPK hadir di ibadah pertama jam 6. Itu ya. Kemudian terakhir, tetap peraturan protokol kesehatan. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, tetap jaga jarak, jangan berkerumun. Itu sehubungan dengan ibadah Natal tanggal 25 nanti. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya akan menyampaikan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama tanggal 20 Desember Ibu Yatimah tidak hadir. Kemudian tanggal 20 Desember tanggal yang sama Saudari VB Ritma. Ada hari ini hadir? Tidak hadir ya. Jadi saya mengucapkan atas nama majelis dan jemaat selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Ayat mas buat mereka yang berulang tahun, Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kiranya firman ini akan menjadi kekuatan buat mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Oke, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami di akhir ibadah ini kembali datang kepada Engkau ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu dalam ibadah pagi hari ini, karena kehadiran-Mu menguatkan, meneguhkan kami, baik melalui pujian, baik melalui kebenaran firman yang boleh menguatkan, meneguhkan setiap kami. Doa kami
Biarlah kekuatan Roh Kudus akan terus nantiasa memampukan kami di dalam kami menjalani dan melakukan setiap benih-benih firman-Mu, setiap kebenaran firman-Mu. Biarkanlah Tuhan hidup kami dipimpin, dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi doa kami supaya firman Tuhan senantiasa mengintervensi dalam kehidupan kami, sehingga apa yang ada dalam diri kami senantiasa diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Mus Budiarto, Tuhan berkati dalam pelayanannya, berkati juga dalam rumah tangganya, berkati juga untuk setiap tugas-tugas yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu ini untuk dikerjakan ya Tuhan. Bersyukur ya Tuhan, kami saat ini berdoa juga anak-anak Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur Tuhan tambahkan 1 tahun usia buat mereka. Kami hari ini berdoa, pagi hari ini berdoa mendoakan untuk Ibu Yatimah, mendoakan juga untuk Saudari Ritma yang hari ini tepat berulang tahun ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberkati anak-anak-Mu ini. Kami bersyukur Engkau yang memimpin mereka sampai saat ini. Kami percaya juga bahwa Engkau yang akan memberkati hari-hari mereka yang akan mereka jalani, yang akan mereka lalui ya Tuhan. Kami berdoa, berkatilah segala usaha pekerjaannya, berkatilah jalan kehidupannya di hari lepas hari ya Tuhan. Bahkan apa yang menjadi pergumulan dalam hidupnya, Engkau hadir, Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan jalan keluar, sehingga anak-anak-Mu ini melihat akan campur tangan Tuhan dalam hidupnya, sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun pada hari ini atau dalam minggu ini ya Tuhan. Untuk jemaat Tuhan yang saat ini belum masuk di dalam warta, yang belum mungkin mereka yang berulang tahun dalam minggu ini, kami juga doakan Engkau yang akan memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami saat ini bersyukur juga untuk anak-anak-Mu yang boleh melayani di ibadah di sesi pertama ini ya Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan tim musik pujian yang juga sudah boleh membawa kami untuk masuk menikmati pujian, penyembahan kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya memberkati untuk setiap pelayanan mereka ya Tuhan, di mana mereka nanti ibadah kedua juga akan melayani, beri kekuatan kesehatan kepada anak-anak-Mu ini. Kami berdoa juga untuk kameramen, multimedia, sound system, penyambut jemaat atau pengecek suhu, berkati mereka juga Tuhan. Apa yang sudah mereka lakukan supaya mereka tidak sia-sia, mereka melayani dengan segenap hati. Kami percaya berkat Tuhan ada atas mereka semua. Kami menyerahkan anak-anak-Mu di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat yang saat ini hadir, Engkau memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, kami tidak mengerti sekali lagi apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi kami percaya ketika mereka datang kepada-Mu di pagi hari ini mencari Tuhan, kami percaya ada kelegaan, ada sukacita, bahkan kami percaya bahwa Engkau yang akan memberkati mereka, sehingga ketika mereka pulang dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan iman yang dikuatkan, yang diteguhkan. Terima kasih Bapa di surga, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara streaming dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan juga yang akan memberkati mereka. Engkau yang melawat mereka seperti memelawat kami pagi hari ini di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Hari ini kami juga akan memberikan persembahan kami. Kami berdoa Tuhan, terimalah persembahan yang kami berikan pagi hari ini kepada Engkau. Kami percaya Tuhan ketika kami memberi dengan tulus, memberikan dengan sukacita, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya di saat kami memberi, kami tidak kekurangan. Karena kami percaya Engkau Allah yang kaya, Engkau sanggup menyediakan yang kami butuhkan, yang kami perlukan dengan berbagai cara di luar akal pikiran kami ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang ajaib buat kami. Berkati segala usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus memohon pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini apa yang akan kami kerjakan, kami memohon campur tangan yang daripada Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur kami ada dalam anugerah Tuhan senantiasa. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
setelah kita beribadah dengan segenap hati, maka sekarang pulanglah dan kembali dalam segala aktivitasmu dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah berkat anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, kasih sayangnya dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Kita diberkati dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dan selamat.